Rahayu. Rahayu. Hai Pak Bambang. Fikri. Rahayu. Langsung dari rumah tadi? Iya. Dari rumah ya. Ayo masuk. Silakan Pak Bambang. Masih capek nih? Biasa. Sehat kan? Iya, sehat Pak. Sehat. Pak. Jadi tadi sempat ini ya, ngikuti kegiatan pesta demokrasi. Iya. Nyoblos ya? Iya, nyoblos. Saya nggak mau nanya siapa pilihan Pak Bambang. Iya. Kalau dalam spiritual itu bahwa siapapun yang terpilih ya untuk menjadi wakil rakyat pemimpin kita adalah yang terbaik dan akan kita dukung yaitu bagaimana hati nurani masing-masing aja. Betul. Jadi kita hanya memeriahkan dan mensukseskan pemilu 2024. Kita doakan supaya pesta demokrasi pada tahun ini berjalan lancar dan bisa terpilih pemimpin yang terbaik yang nanti bisa amanat mengemban apa yang diamanahkan oleh rakyat Indonesia menjadi pemimpin kita, membawa negeri Indonesia supaya lebih baik, negeri Indonesia yang adil makmur tentunya, kemari pahlawan Cinawi Toto Titi tentrem terasa dari Sabang sampai Merauke, khususnya dunia pada umumnya. Kita ingin bagaimana negeri kita, Nusantara kita ini seperti dahulu menjadi negeri yang dipuja-puja, dipuja-puja bangsa yang lain kan gitu negeri yang sering kita gaungkan menjadi negeri yang mercusuar dunia, kiblatnya daripada dunia-dunia yang lain. Mungkin itu, Mas Fikri. Ini kita kedatangan Pak Bambang. Sebelumnya kita sapa dulu tuh kepada teman-teman penyaksi bahwa hari ini kita kedatangan saudara kita, saudara Daya Semesta Los Nusantara dari Bogor, dari Luiliang ya Pak? Cibung Bulang ya, dari Cibung Bulang. Beliau akan bercerita tentang pengalaman hidup proses hidup dalam berspiritual ya. Mungkin itu kita sapa dulu di sana. Rahayu, Sagung Dumadi, salam Daya Semesta Los Nusantara. Kedatangan tamu dari jauh, dari kampung Cibung Bulang, Bogor. Itu saudara kami, Bapak Bambang. Terima kasih atas kehadirannya, Pak Bambang. Rahayu, Pak Bambang, Pak Rohit. Rahayu, Sagung Dumadi. Pak, begini Pak. Saya mewakili teman-teman penyaksi, Pak. Ingin menanyakan kepada Bapak tentang pemahaman yang Bapak miliki. Semoga Bapak berkenan untuk menjawab dengan kepolosan dan kesantunan Bapak. Boleh. Pak Bambang, apa yang Bapak ketahui tentang ilmu hidup, Pak? Silakan. Ya, memang ilmu hidup ini adalah kesejatian seorang spiritualis ya. Kalau orang yang sudah memiliki spiritualis di dalam dirinya, dia harus sudah mengenal ilmu hidup. Ilmu hidup itu orang bisa mengenali ilmu hidup itu dari laku lampah, pengamatan nyata dan pengalaman hidup yang nyata.
Ya, Pak. Jadi bukan dari referensi kitab. Atau katanya-katanya ya, Pak. Ya betul. Ya, Pak. Referensi kitab itu kan dari keilmuan orang. Ya, Pak. Walaupun dia sendiri memang dari pengamatan dia ya. Itu kan pengamatan dia, pengalaman dia. Ya, Pak. Belum kita wujudkan ke dalam hidup kita. Nah, jadi istilahnya sebenarnya kalau kitab itu walaupun hasil dari riset orang lain, Ya, Pak. itu harus kita wujudkan di dalam hidup kita. Pengalaman kita sinkronkan dengan pengamatan nyata hidup kita, itu baru namanya ilmu hidup. Ya, Pak. Gitu. Jadi referensi kitab itu bukannya nggak berarti, tetapi kalau hanya sekedar memahami referensi kitab itu bukan ilmu hidup. Ya. Jadi pemahaman dari referensi kitab itu bukan ilmu hidup. Ya, Pak. Tetapi dari pemahaman itu harus kita buktikan oleh pengalaman nyata kita dengan pengamatan nyata juga. Jadi itu tuh sebagai pengimbang ya, Pak. Iya. Pengimbang laku kita ya. Iya, ilmu hidup itu. Jadi sejatinya ilmunya itu adalah dari pengamatan nyata dan pengalaman hidup nyata Ya, Pak. dengan akumulasi dari referensi kitab-kitab. Ya. Gitu. Ya, Pak. Walaupun orang itu membaca 1000 kitab, tapi tidak ada dasar pengamatan nyata dan pengalaman hidup nyata, itu hanya dogma, hanya hafalan, hanya pemahaman. Jadi bisa ilusi, nyontek ya. Ya. Hanya hipnotis jadi nantinya. Ya, Pak. Begitu ilmu hidup ya. Jadi ketika kita dimintai suatu kesaksian, sama aja kita memberikan kesaksian palsu. Iya, kesaksian orang lain, bukan kesaksian kita. Karena kita sendiri nggak bisa menyaksikan. Itu buat apa itu ilmu seperti itu? Ya, Pak. Udah saya buang-buang itu ilmu seperti itu tuh. Jadi otentik itu manakala kita mengalami sendiri ya, Pak. Iya, itulah namanya spiritual. Ya. Kalau belum mengalami sendiri namanya memang beragama sebetulnya. Oke, Pak, terima kasih. Kita lanjut kepada Bapak Ketum untuk lebih apa, Pak? Mempertajam atau Iya. apa bahasanya? Iya, lebih melengkapi lah. Ya, jadi memang di sini kita dengan hadirnya Pak Bambang ini kita ingin menggali dari hasil pengalaman Pak Bambang Iya. dalam laku berspiritual ini, ya kan, tadi yang sudah dijelaskan Pak Bambang bahwa proses perjalanan hidup itu untuk sampai kita kepada yakin, sampai hakul yakin ya, itu harus kita musyahadah. Ya, Musyahadah itu mengalami sendiri ya, sehingga kita memiliki keteguhan ya, isbatul yakin. Nah, jadi